Salam para kesatria. Dengan kondisi kesehatan Bapak Fransiskus yang semakin menurun, banyak yang berspekulasi jika sebentar lagi konklav akan dilaksanakan kembali. Bukan saya bermaksud mendoakan yang tidak baik ya, tapi mungkin saja seperti Bapak Benediktus ke-16 yang memilih mundur karena alasan kesehatan. Nah, berikut ini beberapa kardinal yang diprediksi para pengamat menjadi kandidat utama dalam proses konklav. Kardinal Pietro Parolin dari Italia. Beliau lahir tahun 1955 atau berumur 70 tahun saat ini. Beliau ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1980, kemudian memasuki dinas diplomatik Vatikan pada tahun 1986. Pernah bertugas sebagai diplomat di Nigeria dan Meksiko. Diangkat sebagai Sekretaris Negara Vatikan oleh Bapak Fransiskus pada tahun 2013 dan menjadikannya sebagai salah satu pejabat paling berpengaruh di Vatikan saat ini. Beliau merupakan diplomat ulung, bertanggung jawab atas hubungan Vatikan dengan negara-negara lain, berperan dalam negosiasi perdamaian Timur Tengah dan perjanjian bilateral antara Vatikan dan Tiongkok terkait pengangkatan uskup di sana. Beliau juga dikenal sebagai sosok pragmatis dan moderat dalam kebijakan gereja. Nah, dalam pandangan teologisnya, beliau ini mendukung pendekatan dialog dalam menangani isu-isu kontroversial. Kemudian, beliau juga menyatakan jika dogma itu tidak bisa diubah, tetapi kedisiplinan gereja seperti selibat imam masih bisa didiskusikan. Bagaimana peluangnya sebagai paus? Sebagai pejabat tinggi Vatikan, beliau memiliki banyak pengalaman dalam pemerintahan gereja. Namun, kedekatannya dengan Bapak Fransiskus bisa menjadi tantangan jika para kardinal menginginkan perubahan yang signifikan. Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina. Beliau lahir pada tahun 1957 atau sekarang berumur 68 tahun. Beliau ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1982, kemudian mendapatkan gelar Doktor Teologi dari Catholic University of America. Dan ditahbiskan menjadi uskup pada tahun 2001 dan diangkat sebagai Uskup Agung Manila pada tahun 2011. Beliau dikenal karena kerendahan hati dan pendekatan pastoral yang dekat dengan umat, terutama kepeduliannya terhadap kaum miskin. Beliau kemudian ditunjuk oleh Bapak Paus Benediktus ke-16 sebagai kardinal pada tahun 2012. Pada tahun 2019, beliau ditunjuk oleh Bapak Fransiskus sebagai prefek kongregasi untuk evangelisasi bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas misi Katolik di seluruh dunia. Dalam pandangan teologisnya, beliau menekankan keadilan sosial dan pendekatan gereja yang lebih inklusif. Kemudian berpegang teguh pada ajaran gereja Katolik terkait penolakan terhadap aborsi, kontrasepsi, dan sekularisme. Beliau juga dikenal sebagai komunikator yang ulung dan sering dibandingkan dengan Bapak Fransiskus dalam gaya kepemimpinannya. Bagaimana peluangnya menjadi paus? Beliau memiliki dukungan yang kuat dari gereja-gereja Asia dan dinilai dapat membawa perspektif baru bagi Vatikan. Namun dapat menjadi halangan, yaitu menjadi paus non-Eropa pertama sejak abad ke-8. Nah, itu adalah tantangan beliau. Sebelum kita lanjutkan ke daftar berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Kardinal Peter Turkson dari Ghana. Beliau lahir tahun 1948 atau berumur 77 tahun sekarang ini. Beliau ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1975 dan ditahbiskan sebagai Uskup Agung Cape Coast pada tahun 1992. Dan selanjutnya diangkat sebagai kardinal oleh Bapak Yohanes Paulus II pada tahun 2003. Beliau merupakan sosok yang paling berpengaruh di gereja Afrika, aktif dalam berbagai isu sosial dan lingkungan. Beliau juga pernah memimpin Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian pada tahun 2009 sampai 2017.
serta memimpin dikasteri untuk pengembangan manusia seutuhnya mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Pandangan teologisnya itu meliputi mendukung ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab secara ekologis. Kemudian beliau itu juga menolak relativisme moral dan sekularisme. Dan dengan tegas menekankan ajaran Katolik dalam kontrasepsi dan hidup sejak konsepsi atau menolak aborsi intinya. Nah, bagaimana peluang beliau menjadi paus? Jika para kardinal menginginkan paus dari Afrika, Kardinal Turkson bisa menjadi pilihan utama. Namun sayangnya beliau ini kurang memiliki pengalaman dalam administrasi Vatikan. Kardinal Peter Erdo dari Hungaria. Beliau dilahirkan tahun 1952 atau berumur 73 tahun sekarang ini. Beliau ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1975 dan memiliki gelar doktor dalam teologi dan hukum kanonik. Diangkat sebagai Uskup Agung Budapest sejak tahun 2002 dan kardinal pada tahun 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II. Nah, beliau ini menjadi tokoh penting dalam Gereja Eropa. Pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Konferensi Para Uskup Eropa dari tahun 2006 sampai 2016. Dan beliau ini dikenal sebagai pemikir yang konservatif, yang mengutamakan tradisi-tradisi gereja. Nah, pandangan teologisnya bagaimana? Beliau ini menentang komuni bagi umat Katolik yang bercerai dan menikah kembali. Kemudian beliau juga berfokus pada pemulihan iman Katolik di Hungaria dan Eropa Timur yang semakin sekuler. Intinya beliau merupakan kardinal yang konservatif. Nah, bagaimana peluangnya? Sebagai kandidat yang konservatif, beliau memiliki peluang kuat jika kardinal ingin pemimpin yang lebih tradisional. Tapi sikapnya yang kurang fleksibel dalam beberapa isu pastoral bisa menjadi penghalang. Kardinal Christoph Schönborn dari Austria. Beliau dilahirkan tahun 1945 atau berumur 80 tahun. Beliau merupakan anggota Ordo Dominikan yang memiliki pendidikan teologi dan filsafat yang kuat. Ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1970 dan menjadi Uskup Agung Wina sejak tahun 1995. Beliau dikenal sebagai editor utama Katekismus Gereja Katolik dan menjadikannya sebagai salah satu teolog paling berpengaruh. Beliau berperan penting dalam menangani isu-isu pastoral dan hubungan antar agama, serta dikenal karena pendekatan kompromis antara kelompok tradisionalis dan kelompok reformis dalam gereja. Pandangan teologisnya meliputi mendorong pendekatan pastoral yang inklusif, terutama dalam menangani isu-isu keluarga dan homoseksualitas. Meskipun demikian, beliau tetap mempertahankan ajaran gereja mengenai perkawinan dan keluarga. Bagaimana peluangnya? Ya, beliau dapat diterima oleh berbagai kelompok dalam gereja. Namun sayangnya usianya yang sudah 80 tahun menjadi faktor penghambat. Nah, itu dia beberapa kardinal yang menjadi kandidat unggulan menurut beberapa pengamat. Mungkin kalian akan menemukan sumber lain yang memberikan daftar yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya akan lebih berharap Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina menjadi paus yang baru. Atau bahkan Patrik Latin Yerusalem saat ini, Kardinal Pier Battista Pizzaballa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa mari kita doakan kesehatan Bapak Fransiskus yang pada saat video ini dibuat masih terbaring sakit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.